Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu data untuk Sobat Arkas dimanapun berada. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara meng-SPJ-kan BKU Arkas tahun 2024 menggunakan aplikasi kwitansi. Baik, langsung saja kita eksekusi caranya. Yang pertama-tama, teman-teman sekalian harus mempersiapkan peralatannya terlebih dahulu ya. Peralatannya seperti ini ya. Nanti linknya saya akan sematkan. Silahkan teman-teman sekalian download. Dan setelah teman-teman mendownloadnya, maka di sini filenya berbentuk RAR ya. Jadi teman-teman harus mengekstrak terlebih dahulu. Di sini klik kanan, bisa extract all ataupun show more option dan extract file. Oke. Setelah itu kita tunggu proses ekstraksinya sampai selesai. Setelah proses ekstraksinya selesai, maka akan muncul folder seperti ini. Di folder ini kita buka ya. Ada kwitansi dan Adobe Acrobat DC. Sebelumnya teman-teman harus menginstal Adobe Acrobat DC-nya dengan cara diekstrak lagi seperti yang tadi. Bisa ekstrak all, ekstrak, tunggu proses ekstraksinya sampai selesai. Baik, setelah selesai proses ekstraksi Adobe tadi, akan muncul folder seperti ini ya. Berikut cara installnya. Terus kita buka foldernya di file setup, yang application ini ya. Diklik kanan, lalu run as administrator. Ya, karena di sini saya sudah menginstalnya, saya tidak akan mengulangi proses instalasi lagi. Teman-teman cukup mengikuti tutorial yang ada di sini, di cara install ini untuk menginstalnya. Ini wajib diinstal ya, karena ini akan berguna nanti setelah mendownload file BKU dari Arkas dan kita akan mengkonvertnya ke Excel. Setelah itu kita lanjut untuk mendownload BKU pada aplikasi Arkas. Silakan buka Arkasnya. Nah, setelah Arkasnya terbuka, kita ke penatausahaan. Di penatausahaan ini kan ada ini ya, cetak. Klik saja di sini. Ini kan BKU atau buku kas umum ya, bulanan. Setelah itu kan ini ada pilihan bulan. Jadi di Januari, biasanya kalau di Januari itu nggak ada transaksi, kita tinggalkan yang Januari, lanjut kita ke yang Februari. Biasanya kalau punya saya transaksinya ada di Februari, maka saya akan mendownload yang BKU Februari. Teman-teman bisa mendownload semuanya dari Januari sampai Desember nanti, atau sampai BKU mana yang selesai, karena kita akan membuatkan SPJ. Setelah itu kita di download ini ya, download, terus kita rename kasih 2 karena ini Februari, kasih 2 agar kita tidak bingung untuk mencari file ini nanti. Setelah itu kita save. Kalau sudah tersave biasanya ada di folder download ya. Di sini karena tadi di rename, biasanya kalau di rename itu akan muncul blank dokumen seperti ini, maka kita rename lagi, terus kita kasih titik PDF ya. Nah, setelah itu akan muncul ya filenya seperti ini. Lalu kita buka kita buka ini. Kalau umpamanya sebelumnya sudah ada pembuka PDF yang lain, bisa dengan open with.
dan open atau buka dengan Adobe Acrobat DC-nya yang kita install tadi ya. Ingat, Adobe Acrobat DC, karena Adobe Acrobat DC ini berfungsi untuk mengekspor file PDF ini ke Excel nantinya, agar kita bisa menginputnya ke kwitansi. Setelah itu kita penuhi ya. Nah, setelah file ini terbuka, di sini ada pilihan di samping kanan ini ada ekspor PDF. Klik saja ekspor PDF. Nah, kita pilih spreadsheet untuk diekspor ke Excel ya. Lalu kita klik ekspor. Saya taruh di download untuk file Excelnya. Lalu kita save. Kita tunggu proses ekspornya. Nanti setelah proses ekspor itu selesai, file akan terbuka secara otomatis ya. Nah, setelah file terbuka, maka kita harus merapikannya terlebih dahulu. Karena di sini kenapa? Di sini ada sel-sel yang tersembunyi ya. Misalkan di sini ini kan ada sel dalam satu kotak ini ada 2 sel ya. Jadi kita akan merapikannya dengan cara Ctrl A terlebih dahulu ya, terus Mesh and Center ini ya. Setelah itu file akan ada di sel-sel masing-masing ya. Misalkan di sini di sel A, sel B, sel C. Setelah itu kita akan membuat sel yang sempit ini menjadi lebih lebar. Caranya dengan klik di sini di sel A. Ingat, di sel A bukan di sini ya, tapi di A-nya ini, di hurufnya ini, klik seret ke samping kanan sampai sini. Lalu kita pilih yang sel yang sempit ini, klik seret, sesuaikan lebarnya, lalu lepaskan. Setelah itu di sini kan sudah ada muncul ini yang kosong-kosong ini ya. Yang kosong ini di delete ya dengan cara diklik di sini di sel C-nya, terus delete cell. Nah, begitu. Atau bisa kita delete sekaligus semua dengan cara menahan kontrol, terus kita klik di D, di G, di H, di I. Ingat, ini ya untuk yang file yang kosong ya, yang gak ada judul ini, yang gak ada judul. Ini kan ada judul, ini tidak ada. Jadi kita delete lagi selnya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan file yang rapi. Bagaimana cara untuk menginput ke kwitansinya? Kita ini rapikan terlebih dahulu. Ini kan ada nomor ini satu, agar lebih mudah nanti untuk menginput ke BKU-nya dengan cara mengcopy langsung, agar ini tidak ikut ya. Dengan cara begini, arahkan di sini kursornya, terus ke sort and filter, lalu kita klik di sini, unselect terlebih dahulu, terus pilih ini satu jumlahnya, terus ini. Setelah itu kita oke. Nah, kita delete cell ini yang biru-biru ini, delete cell semua, delete cell. Nah, kita kembalikan lagi ini ke select all. Sudah, filenya sudah rapi. Di sini sel penghalang ini sudah tidak ada. Lalu kita ini di kode rekening, ini ada nomor, ada 2 angka nomor ini ke bawah ya, jatuh ke bawah. Coba kita, ini biasanya meskipun di write text, ini memang keangkat ke atas, tapi ini ada spasi. Kalau kita menghapus spasinya satu-satu itu lama ya. Jadi kita coba kembalikan terlebih dahulu dengan cara Ctrl Z. Caranya dengan cara menambah sel di sini, di D ataupun di C, terserah. Di D, insert cell. Setelah itu kita arahkan di sini di samping nomor ini ya, di samping kode rekening, dengan cara ketik sama dengan clean ya. Nah, di sini sudah ada clean. Klik 2 kali, lalu kita klik di sini di kode rekening yang ada kodenya ini ya. Nah, setelah itu kita enter. Setelah kita enter, arahkan mouse lagi ke ini sehingga muncul tanda plus, lalu kita klik 2 kali. Nah, setelah itu
ini kode rekening akan tercopy ke sel D semua. Setelah itu kita akan salin ini kode rekening ini akan salin ke sini lagi dengan cara ya di blok semua ini ke bawah, di blok semuanya ke bawah, terus Ctrl C ya, Ctrl C di copy atau bisa dengan klik kanan copy ya. Terus di sini ya klik kanan di paste option ini pilih yang 123, klik 123. Nah, file yang di sini ini kan yang semulanya ini adalah rumus, akan tercopy ke sini dengan nomor saja, tidak ada rumus. Nah, setelah itu kita delete lagi nih yang D, kita delete yang D, delete cell. Nah, setelah itu kita ke peralatan yang tadi yang kita sudah download dan ekstrak tadi. Di peralatan ini kan ada kwitansi ya, ada kwitansi dibuka, klik 2 kali. Nah, sini kalau muncul enable content, enable saja. Setelah itu isi NPSN, data sekolahnya diisi terlebih dahulu ya, misalkan NPSN 12345. Terus netnya 123. Nah, setelah itu kita ke transaksi. Nah, di sini di data transaksi ini bisa dirubah ini ya. Ini bisa kalau SD, kalau SMP, kalau PAUD ya PAUD ya, bisa dengan cara klik 2 kali. Nah, di sini bisa kita klikkan ini. Tapi ini tidak mempengaruhi ke hasil cetak kwitansi, tidak. Ini hanya untuk tampilan di aplikasinya saja. Setelah itu kita ke ini ya. Tadi BKU yang sudah kita rapikan. Di sini kan yang ada BPU-nya ya. Yang ada BPU-nya kita copy ke aplikasi ini. Dari misalkan di sini yang ada BPU-nya dari sini. Dari tanggal, terus kode kegiatan, kode rekening, nomor bukti, uraian. Nah, kita seret ke bawah ya. Namun ya, biasanya kalau untuk yang tidak ada BPU seperti halnya di sini ada pengadaan pajak ini ya, biasanya tidak usah diinput ke kwitansi. Karena kenapa? SPJ-nya itu tersendiri biasanya, bukan di SPJ BKU ya. Nah, sampai di sini kita Ctrl C saja atau klik kanan copy. Setelah itu ke kwitansi, aplikasi kwitansinya kita arahkan di sini ya, lalu enter. Nah, file yang tadi sudah tercopy ke kwitansi ya. Setelah itu uang sebesar ini bisa ambil di sini ya, ingat ini harus lurus agar nanti tidak berantakan ya. Ambil di pengeluaran, kita blok ke bawah sampai sini dulu ya, nanti ke bawahnya kita input lain. Setelah itu kita Ctrl C lagi untuk mengkopinya. Setelah itu ke kwitansi uang sebesar ini, di sini kursornya arahkan ke sini, lalu enter. Uang sebesar transaksinya sudah masuk, lunas kota. Nah, setelah itu ini ada kota ya, ada kota itu misalkan nama kota saya itu adalah Pamekasan. Klik saja Pamekasan dengan cara di belakangnya ini dikasih koma ya, di belakangnya ini dikasih koma, terus enter. Kalau ingin menambahkan ke bawah bisa saja dengan arahkan kursor mouse sehingga muncul plus ini, lalu klik 2 kali, maka akan tercopy ke bawah secara otomatis. Tanggal transaksi bisa kita copy dari sini, lunas dibayar ya, kopikan saja sini, enter. Nah, nama penerima ini biasanya yang belanja
Yang belanja itu misalkan siapa, Rahmat, misalkan Rahmat ya. NIP jika ada, jika yang berbelanja itu PNS ya. Setelah itu kita lanjut ke yang di bawahnya ini lagi, nih ya kan, yang ada BPU-nya. Kita kopikan lagi sini, Ctrl C. Setelah itu kita ke kwitansi lagi, ingat taruh di bawahnya, jangan sampai taruh di atas, taruh di bawahnya. Kita enter, terus kita ke BKU lagi, yang ini ya, kita blok ke bawah, kita Ctrl C. Setelah itu ke kwitansi lagi, sini enter. Transaksi bisa kita ambil dari sini ya, copy. Setelah itu arahkan di sini tanggal transaksi, enter. Terus di sini nama yang belanja, NIP jika ada. Nah, ini sudah selesai ya untuk pembuatan kwitansinya. Lanjut kita ke sini, ke kwitansi. Bagaimana tampilan kwitansinya? Kita klik saja. Nah, seperti ini. Misalkan ke nomor 1, bisa saja klik di sini angka 1 lalu enter. Nah, di sini di angka 1 tadi ya, di nomor urut 1 tadi adalah BPU 01. BPU 01 di transaksi BPU 01 ya, di sini. Terus ke kwitansi lagi, siapa, nama sekolahnya Ahmad, bendaharanya Siti, NIP-nya 123, yang belanja ini ya, yang belanja ini Rahmat. Di sini karena nama sekolahnya tadi dikasih Ahmad ya, munculnya Ahmad. Nah, setelah selesai seperti ini, kita tinggal mencetaknya ya, cetak semua dari 1, cetak 2, cetak lagi 3, cetak lagi. Nah, selanjutnya bagaimana untuk proses penginputan BKU yang bulan berikutnya, misalkan di Maret, itu ya download yang Maret. Setelah itu kita convert lagi atau ekspor lagi ke Excel seperti yang awal tadi. Nah, kita rapikan sesuai dengan petunjuk yang tadi. Kita rapikan lagi, kita kopikan lagi di sini ke kwitansi lagi, ke transaksi ya, urut saja ke bawah lagi gitu, terus sampai Desember ya. Ke kwitansi kita cetak ya. Dan setelah ini, setelah kwitansi semuanya tercetak, maka selanjutnya kita wajib melampirkan nota bukti transaksi seperti foto dan lain sebagainya yang memang diminta oleh dinas setempat ya. Sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.